Yo, kembali lagi di channel Yudi 21 dengan saya Yudi Widiana. Kali ini ada konten tutorial lagi seputar dunia arsitektur, seputar dunia rendering ya. Seputar dunia rendering. Nah, kali ini saya akan buatkan tutorial yang berbeda daripada sebelumnya, yaitu animasi menggunakan Enscape 3.1. Oke, langsung aja. Nah, sini sudah ada tampilan workspace, SketchUp, dan Enscape. Sini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat animasi dengan menggunakan preset UD21. Nah, bagi kalian yang belum memesan preset ini, bisa kalian pesan di nomor saya 081353948890, atau bisa DM saya melalui Instagram di yd.vsl. Nah, pertama-tama tampilannya seperti ini sebelum kalian aplikasikan presetnya. Kemudian saya akan coba aplikasikan presetnya. Saya ubah ini dulu menjadi 2 point ya. 2 point. Ini sebelum. Kemudian kalian klik bagian yang ini untuk menambahkan preset UD21 visual setting. Kalian klik. Kemudian pada bagian ini ada tanda panah ini, kalian klik. Nah, di sini kalian klik bagian yang ini, import. Kalian import, kemudian kalian cari preset yang saya gunakan. Kalian taruh di mana, silahkan cari bagian preset yang ini. Kemudian kalian klik. Saya akan merender animasi siang hari ya, pagi hari. Gunakan daylight setting saja. Kemudian kalian gunakan daylight preset versi 2.0 yang ini. Kalian klik. Oke, kalian tunggu. Akan berubah. Ini sebelum. Jadi tampilannya seperti ini. Ketika menggunakan preset, bagaimana bentuknya? Kalian tunggu saja. Oke, ini ketika sudah diaplikasikan preset UD21. Jadi akan tampilannya seperti ini. Berbeda daripada sebelumnya ya kan. Otomatis seperti ini. Ini tanpa kalian setting material pun kalian berani merender ya kalau tampilannya seperti ini. Oke. Oke, itu untuk pengaplikasian preset. Nah, jika belum kalian temukan tampilan seperti ini, atau mungkin karena Sketchbox-nya, karena HDRI-nya belum ter-reload, kalian klik ini. Kalian reload HDRI bagian yang ini. Sorry. Preset HDRI bonus. Kalian klik yang ini. Hilly Terrain ini. Ini saya gunakan yang ini. Bagian yang ini ya. Oke. Oke, Hilly Terrain akan tampilannya seperti ini. Oke, itu untuk pengaplikasian preset. Jadi kalian tinggal mainin ininya, mataharinya. Tinggal mainin. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan material settingnya terlebih dahulu sebelum kita render animasi. Nah, kali ini kita render animasi. Jadi yang bertanya-tanya apakah preset UD21 bisa gunakan untuk animasi? Jawabannya tentu saja bisa. Oke. Material setting terlebih dahulu, kalian klik ini. Enscape Material Editor. Oke. Kita setting material terlebih dahulu. Oke. Yang pertama dari yang atas ya dari yang genteng. Kalian bisa temukan di preset di ini saya, di material yang saya gunakan ya. Yang saya kasih di preset, sorry, di box set presetnya. Oke, untuk genteng pada reflection, pada roughness kalian tambahkan menjadi 73,8%. Kemudian high mapnya kalian bisa klik tekstur, use albedo. Kemudian tipenya displacement map. Oke. Untuk hubungan sama 78,3 ya, 73,8. 73,8, 73,8. Oke. Sama agar refleksinya juga sama. Oke, itu untuk hubungan dan juga atap. Kemudian material kayu selanjutnya. Ada list plank. Sama, ini material kayu list plank sama ini sama.
Jadi untuk reflectionnya pada roundness kalian gunakan 51,4%. Kemudian pada high mapnya kalian gunakan bump map saja dengan amount 1,3.5 dengan tekstur use albedo seperti biasa. Agar seratnya nggak terlalu timbul karena ini jaraknya jauh banget. Oke. Kemudian selanjutnya ada material pasang susun sirih, batu susun sirih. Di sini untuk reflection pada roundness-nya kalian gunakan 69,5%. Kemudian high map-nya kalian gunakan tipenya displacement map. Kemudian teksturnya use albedo. Kemudian amount-nya default 3.00. Kemudian selanjutnya ada material batu Palimanan, batu Jogja ya, Palimanan, Jogja. Ini kalian bisa gunakan roundness-nya 70,5% pada reflection. Kemudian pada high map kalian bisa gunakan tekstur use albedo, kemudian tipenya displacement map. Kalian bisa mainin ini sedikit agar teksturnya seratnya nggak terlalu timbul. 1,78 udah cukup. Kemudian selanjutnya ini bangunan Bali ya. Jadi ada pelinggih ini. Ini bangunan Bali. Project nyata, project real saya di Kabupaten Kelungkung di Bali. Kita ke ini lantainya. Sini kalian bisa gunakan untuk lantainya 69,7%. Kemudian high mapnya teksturnya use albedo, kemudian tipenya displacement map. Oke. Kemudian selanjutnya ada material kaca. Sini material kacanya bisa perlihatkan ya efek dari material kacanya. Di material kacanya kalian bisa gunakan material kaca yang ada di sini. Pada bagian glass and mirror, di sini kalian menggunakan yang ini. Opacity-nya 43, sorry. Kemudian settingannya di sini. Settingannya di sini reflection 0,0%, jadi full gloss ya karena kaca. Taliknya ini spekularnya kalian tambah 100,0%. Kemudian pada transparansi, pada tipe transmittance, kemudian pada ini opacity kalian gunakan 42,3 sama, jadi kemudian pada refraction index, refractive index 2,50 kalian fullkan saja. Kemudian warnanya di sini kalian bisa gunakan warna yang ini pitch puff untuk menambah efek dari cahaya lampu. Jadi ini untuk membantu cahaya lampu agar lebih kuning, lebih timbul ya, lebih timbul. Oke. Selanjutnya material besi. Material besi. Yang ini hollow. Kalian bisa gunakan 70,3%. Yang lain nggak usah diatur. Kemudian selanjutnya ada material batu alam lagi. Yang ini. Di sini pada reflection, pada roundness 73,8%. Kemudian high mapnya displacement map dengan tekstur use albedo. Kemudian amount-nya 2,44. Oke. Ini pencahayaan belum maksimal, jadi saya akan kasih tahu cara pencahayaan agar lebih maksimal. Oke. Kemudian pada ini ukiran, ada material ukiran carving yang ini. Di sini untuk reflectionnya kalian bisa gunakan 83,9%. Kemudian high map, tekstur use albedo, kemudian bump map, kalian gunakan displacement map. Oke.
Selanjutnya ada material aspal yang terakhir ya. Aspal. Sini saya tidak menggunakan aspal check, jadi aspalnya clean. Aspalnya clean. Sini reflectionnya menggunakan 55,0%. Kemudian high mapnya di sini menggunakan tipe displacement map, kemudian teksturnya use albedo. Kemudian amount-nya 3.00. Oke. Selanjutnya kita ke landscape. Landscape tanaman ya. Sini saya keseluruhan menggunakan tanaman yang ada di aset library yang ada di punyanya landscape. Kalian bisa download di sana. Sini ada Lee Kuan Yew, kemudian ada tanaman-tanaman seperti palem, kemudian ada tanaman-tanaman ini. Oke, tanaman yang ini bisa download, cari di aset library untuk tanaman. Kemudian yang terakhir adalah pencahayaan, lighting. Nah, di sini saya menggunakan dua jenis lighting, yaitu lighting menggunakan emisif atau material. Oke, ini untuk material. Ini lagi satu ya materialnya, kayu. Material kayu lagi satu, reflectionnya 63,7%. Kemudian high mapnya di sini menggunakan displacement map dengan tekstur use albedo. Kemudian amount-nya 3.00. Kemudian untuk lighting, pencahayaan. Nah, di sini untuk pencahayaan menggunakan material, ini settingannya pada tipe kalian gunakan self illuminate seperti biasa. Kemudian pada luminance-nya 100.000 CD per meter persegi. Kemudian color-nya kalian bisa gunakan ini pitch puff. Kemudian untuk warna, untuk albedo, untuk tekstur color-nya kalian gunakan oranye untuk mencirikan bahwa ini ada lampu. Jadi materialnya nggak ketukar dengan kalau kalian gunakan putih, ketukar dengan tembok dan lain sebagainya. Ini hanya untuk mencirikan saja saya gunakan. Kemudian jenis lampu yang kedua adalah menggunakan escape object. Escape object yaitu ada 3 tipe lampu yang saya gunakan. 2 ya. 2 tipe lampu yang saya gunakan. Yang pertama adalah spearlight. Ini untuk pencahayaan 3 ya, Saya menggunakan 3 jenis lampu. Yang pertama ada spearlight. Ini untuk pencahayaan global illumination, jadi pencahayaan global. Jadi pencahayaan global ini ya bias cahayanya secara global, jadi tidak mengacu pada beberapa objek saja. Ini saya menggunakan spearlight dengan settingan luminous intensity 390. Jadi kalian bisa aplikasikan. Kalau kalian belum tahu, kalian klik spearlight, kalian klik di bawah sini 3 kali klik, kemudian kalian angkat ke atas, kalian sesuaikan tingginya seperti ini, kemudian kalian ubah luminance-nya sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya akan tambahkan ini ya, cahaya ini aspal agar terlihat lebih mengkilat seperti ini. Jadi kalian bisa aplikasikan menggunakan spearlight. Kemudian warnanya kalian bisa tambahkan di sini. Terserah kalian. Menggunakan warna apa, merah misalkan. Nah, ini kalian bisa atur warnanya, kuning misalkan. Oke. Itu contohnya. Kemudian jenis lampu yang kedua adalah jenis lampu disk. Ini untuk bias cahaya, downlight dan lain sebagainya. Biasanya saya menggunakan untuk downlight ya. Untuk downlight, jadi saya tambahkan bias cahaya di sini di bawah downlight seperti ini.
Jadi efeknya kalau kalian gedein gini, jadi efeknya di sini. Oke, seperti ini. Di efeknya ini dia akan membias ke tembok-tembok. Jadi nampak ada bias cahaya pada lampu material ini. Kalau kalian tidak tambahkan ini, jadi nggak akan berasa materialnya, akan berasa. Oke, itu untuk pencahayaan lampu di slide. Kemudian yang terakhir ada cahaya rectangle light. Jadi untuk menggunakan ini gampang caranya di slide, kalian klik bagian ini, kemudian kalian klik. Misalkan kalian mau taruh di sini, kalian klik cari objek kalian yang ada bagian vertikal lurus seperti ini, vertikal ke bawah. Kalau kalian ingin menembak ke samping, kalian cari yang bagian objek kalian, garis objek kalian yang horizontal. Jadi saya gunakan yang vertikal saja. Kalian klik 3 kali, dari 3 kali klik, lalu seret ke bawah. Kalau kalian ingin cahayanya membias ke bawah, kemudian kalian klik 1 kali. Sepanjang mana sih? Kalau kalian ingin sepanjang ini, kalian klik 1 kali. 2 kali. Nah, jadi kemudian misalkan kalian mau taruh di sini. Oke. Kalian lihat di sini efeknya, kalian tambahkan ini misalkan. Jadi kalian dekatkan dengan objek ya, dengan tembok misalkan. Nah, ini efeknya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada rectangle light. Ini saya memerlukan cahaya ini untuk lampu tempel, untuk wall light yang ini. Jadi saya tambah rectangle light 2 antara atas sama bawah. Kalian bisa, awalnya dulu saya menggunakan spotlight, tapi sayangnya kurang realistik menurut saya. Di sini saya menggunakan rectangle light 2, nembak ke atas dan ke bawah. Di cara menggunakannya sama seperti di slide. Kalian klik rectangle light, kan kalian mau membuat cahaya ke atas ya. Nah, klik di bawah 3 kali ya, sampai muncul warna kotak merah seperti ini. Kemudian titik merah seperti ini, Kalian klik, kalian seret ke atas sebagaimana kalian ingin biasnya. Kemudian kalian klik 3 kali. Oke, sudah. Kemudian kalian mau taruh di mana? Misalkan kalian taruh di sini. Kalian tambah cahaya. Nah, ini akan seperti ini. Ini untuk panjangnya, ini untuk lebarnya, lebih soft dia. Oke. Itu untuk pengaplikasian. Untuk warnanya kalian bisa tambahkan warna apa saja, hijau misalnya. Oke, itu nih, itu untuk pengaplikasian cahaya yang saya gunakan di sini aja sih. Kemudian kalau kalian merasa cahayanya kurang, ini kok redup gini ya kan, kalian bisa tambahkan cahaya kekuatan cahayanya di sini menggunakan visual setting. Kemudian bagian atmosfer, kalian tambahkan artificial light brightness-nya seperti ini, akan segini misalkan. Oke. Terlalu over. Oke, segini misalkan. Cukup. Oke. Nah, itu untuk pencahayaan. Yang terakhir, ini yang paling penting, inti dari konten kita kali ini, yaitu membuat animasi menggunakan Enscape 3.1. Oke.
Yang pertama saya akan minimize ini. Saya akan maximize bagian Enscape ininya, workspace-nya. Kemudian kalian klik ini video editor. Kalian klik. Oke. Kalian tentukan arahnya. Sebelumnya kalian klik bagian ini. Sebelum kalian membuat membuat frame ya, membuat frame. Kalian klik ini terlebih dahulu, save frame. Jadi kalau kalian ingin 2 point ini, kalian bisa gunakan 2 point. Kalau kalian menggunakan perspektif, mungkin mata burung atau apa, kalian bisa gunakan bagian perspektif. Ini membantu saya untuk meluruskan garis dari renderan ini, garis vertikalnya. Kemudian setelah kalian mengklik ini, kalian klik bagian visual setting. Di sini kalian atur resolusinya. Biasanya saya menggunakan untuk video agar renderingnya tidak terlalu lama dan juga masih make sense untuk video di handphone atau di komputer. Kalian bisa gunakan Full HD. Nah, Full HD seperti ini. Kemudian pada frame per detiknya kalian bisa gunakan 60. Di sini saya menggunakan 60 frame per detik biasanya. Oke, kalian silang. Kemudian kita mulai membuat animasi. Kalian klik cari titik awalnya. Sesuaikan dengan keinginan kalian, titik awalnya, keperluan kalian juga. Misalkan di sini ya. Kemudian kalian buat keyframe 1, keyframe start awal. Kemudian kalian tentukan keyframe endingnya. Misalkan endingnya di sini. Kalian mau lukan endingnya di sini. Kalian klik keyframe terakhirnya. Klik. Oke. Kemudian di sini kalian atur total durasinya. Sini saya sih biasanya menggunakan 9 detik. 9 detik per scene-nya. Kemudian kalian coba play. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kalian export. Misalkan saya buatkan folder ini, udah beberapa saya ini ya, sesuai permintaan klien sudah saya render animasinya. Ini sebagai contoh aja, saya buatkan folder. Kemudian kalian save. Kalian mau ganti namanya atau bisa sih biasanya biarkan. Jadi dia otomatis karena udah ada numbering di sini. Nah, kalian save. Oke. Ini proses exporting videonya. Oke, itu proses renderingnya, proses exportingnya lumayan ya. Membutuhkan waktu berapa menit saya menunggu, jadi videonya saya percepat aja tadi. Kemudian hasil rendernya kalian bisa lihat. Oke, ini hasil render yang kita export tadi. Saya akan play. Ini hasil rendernya. Oke. Kemudian jika kalian ingin sudah selesai render per scene, kalian bisa gabungkan dengan aplikasi video editor.
Sini kalian bisa gabungkan ini beberapa video ini yang sudah sekalian render. Jadi saya sudah render beberapa. Jadi ini bisa kalian gabungkan menggunakan aplikasi video editor. Terserah kalian menggunakan apa. Saya biasa menggunakan Adobe Premiere Pro. Oke. Hasilnya. Oke. Itu untuk konten kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Oke. See you.